Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Reti Susanti SAG. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Katolik Santo Don Bosco, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asal LPTK, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Materi yang saya ajarkan hari ini tentang Yakub memperjuangkan berkat dari Allah, kelas 2. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya di kelas.
cerita tentang Yakub. Siapa yang pernah? Atau hanya singkat aja aku dengar gitu? Ada? Yo, siapa? Yo. Ayo. Ayo. Ada? Apa? Apa? Lepas. Apa? Orang yang diberkati dengan Allah. Oh, orang yang diberkati oleh Allah. Bagus. Tenang dulu. Oke. Ada lagi yang lain? Nanti kita belajar bagaimana Yakub memperjuangkan berkat dari Allah. Nanti kita lihat ya, bentar. Nah, hari ini kita belajar tentang Yakub baca? Materi kita hari ini tentang sama-sama Yakub. Nah, kita kalau belajar ini ada tujuan pembelajarannya. Ada 4 di sini. Pertama, kita bisa mengetahui kisah perjuangan Yakub untuk memperoleh berkat dari Allah. Kemudian yang kedua, tujuannya dapat menceritakan kembali kisah Yakub memperjuangkan berkat dari Allah. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan 2 cara bagaimana kita menerapkan nilai perjuangan Yakub dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir 4, dapat membuat berapa permohonan bantuan Tuhan agar dapat bertanggung jawab. Itu yang mau kita capai dalam pembelajaran hari ini. Baik, sekarang kita mau nonton video ya, supaya kalian tahu bagaimana kisahnya Yakub dari dia sejak lahir. Oke, tunggu dulu ya. Mau bercerita nih anak-anak. Ceritanya dari kitab suci. Cerita tentang anak kembar. Wah, ada yang tahu nih siapa ya? Ada di cerita kitab suci yang mempunyai anak kembar. Mau tahu? Ayo tidur berarti akan menceritakan supaya anak tahu. Oke? Baiklah anak semuanya. Ada yang masih ingat nih dengan Bapak Abraham? Kita kan sudah belajar, pasti ingat kan? Kalau ingat, apa yang janji Allah pada Abraham pada waktu itu? Iya, Allah akan memberkati Abraham dan keturunannya. Kemudian dia diberi seorang anak. Wah, padahal kalau itu anak, Abraham ini sudah tua. Terus dia mempunyai istri yang bernama Sarah, juga sudah tua. Dia anak. Karena Tuhan kita sudah berjanji kepada Abraham akan memberkati walaupun sudah tua, saat ini seharusnya bisa memberikan anak. Ayo, siapa yang kira-kira mengenal Abraham dari Sarah? Itu yang sudah kita pelajari. Ada Ishak di dalam kemudian pelakunya berarti aku sebesar ini semakin besar dan menjadi orang dewasa. Lalu anak-anak Ishak ini menikah dengan Ribka namanya. Sangat cantik kan? Ribkanya. Nah, Ishak dan Ribka sudah menikah. Mereka sudah punya anak. Katanya Ribka itu mandul. Mandul itu anak-anak tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan. Ishak ini sedih. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, meminta supaya istri rumah bisa hamil dan mereka bisa mempunyai anak. Dan kemudian anak-anak Ribka ini hamil dan tentu masih lagi lagi bergerak, lagi bergerak tenang. Wah, pasti perutnya Ribka itu ada kesakitan, sangat luar biasa. Padahal katanya harusnya tidak sampai punya anak. Kalau bisa kerja biasa anak, Tuhan tidak pernah bohong dan selalu seperti janjinya memberkati dari mulai Abraham dan Ishak. Ya, anak-anak ternyata Ribka ini mempunyai seorang anak. Coba lihat, itu bayangan bekerja. Lucu ya,
Jadi dalam politik, tidak lama kemudian sudah waktunya ibu kali ini melahirkan dua orang anak. Ini tidak anaknya sudah lahir. Ini saya sama, tapi tidak seperti dia anak. Ada yang tahu siapa namanya? Sudah betul namanya Esau dan Yakub. Walaupun mereka berdua kompak, tapi ada perbedaan juga. Si Esau ini, begitu dilahirkan, mempunyai banyak bulu di tubuhnya seperti rambut. Sedangkan Yakub, dia tidak mempunyai bulu di tubuhnya. Bulan dari bulan, tahun dari tahun. Sehingga Esau dan Yakub ini bertumbuh menjadi besar, semakin besar, menjadi orang dewasa. Saat ini, kita bilang dewasa ya, besar sekali hidup. Apa ya, penduduk itu berarti penduduk itu mencari binatang-binatang yang ada di hutan untuk dimasak dan dimakan. Karena dari jauh itu kita tanya, kalau kita mau makan daging, kita harus mencari ke hutan. Nah, kalau sekarang kita mau makan daging, tinggal cari di supermarket ya. Nah, hanya Bapak Ishak ini kan suka makan daging, dan Esau itu suka mencari binatang ya, dari mana? Makanya Bapak Ishak ini sayang sama siapa? Sama Esau. Sedangkan anak-anak kalau apa ini? Sedangkan waktu itu jadi anak dia suka tinggal di rumah, membantu ibunya ya. Terus dia suka masak, wah pasti enak ya masakannya kalau dia suka masak. Itu ya anak. Kemudian anak Esau berangkat berburu, wah seperti biasanya setiap hari dia mencari binatang untuk dimakan karena ayahnya Ishak suka makan daging. Tidak lama kemudian anak, wah siapa yang datang kembali ke rumah? Iya yang bawa anak? Iya itu Esau. Wah ada yang masak. Yakub sedang memasak ayam merah. Wah, pasti enak masakannya. Terus Esau yang menjadi dan saya mau minta ayam merahnya. Katanya katakan Yakub, oh iya boleh, tapi harus menikah dengan aku sendiri. Jadi nanti berkat dulu ya. Nanti dikasih pakai. Oh iya, daripada saya mati kelaparan, mungkin saya makan dengan banyak. Si Esau makan dengan karena enaknya, dia tidak memikirkan hak kesulungan. Anak-anak apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan itu anak-anak pada dulu di salah satu ini untuk orang tua memberikan warisan dan berkat kepada anak sulung, anak yang tertua, yang lebih banyak dari adik-adiknya gitu ya. Dan anak-anak itu cerita tentang Esau dan Yakub. Oke, sudah tepuk tangan. Sebelum kita masuk ke kerja kelompok, tadi anak-anak sudah nonton kan? Ya. Coba kamu menceritakan ulang. Ya, bisa yang senang bahasa sendiri aja, yang sederhana. 3 kalimat boleh. Apa yang kamu lihat tadi? Cerita. Hah? Yakub dan Esau, apa lagi? Apa lagi ceritanya?
Ya, siapa? Ya, baca lagi nomor 2. Apa pekerjaan yang digemari Esa? Berburu hewan. Mengapa Esa menjual keseluruhannya? Karena sangat sabar. Hubungan dengan apakah hubungan Esa kepada Yakub? Ya, nyanyi lagi. Berdasarkan kisah Esa dan Yakub, siapakah yang kepada Yakub? Ya. Apa pelajarannya dapat kita ambil dari sikap Yakub dan memberikan berkat orang yang membantu mereka. Oke, sudah? Kita tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Siapa yang baca? Siapa kelompok 2? Ya, baca yang nyanyi sayang. Oke, yang lain duduk dulu supaya temannya. Nah, baca. Yo, yang nyanyi. Nomor 1. Siapa nama orang tua Yakub dan Esa? Ishak dan Ridha. Dan bergabung sedangkan yang digemari Esa. Pemburu. Nomor 3. Kenapa Esau menjual hartanya karena sakit lapar? Nomor 4. Nyanyi sayang. Itulah apakah hak keseluruhan Esau kepada yang dibusukkan sampai nomor 5. Berdasarkan kisah Esau dan Yakub, siapa yang memberikan cita-cita Yakub? Nah, apa pelajaran yang dari sikap Yakub dan memberikan Yakub memperjuangkan Oke, tepuk tangan. Sini lagi ya. Yang nyanyi. Yang lain tetap tenang, duduk dengan temannya. Tepuk diam. Diam, diam. Diam, diam. Ayo. Ya, benar. Siapa nama orang tua Yakub dan Esau? Ishak dan Rebeka. Apa pekerjaan yang digerakkan Esau? Kenapa Esau keluar dari sebenarnya? Dengan dari sebuah yang terkena. Hubungan apakah hubungan Esau kepada Yakub? Dengan sendiri akan merah. Berdasarkan kisah Esau dan Yakub, siapakah mempunyai Yakub? Apa pelajaran yang dapat Nah, ambil. apa pelajaran yang dapat dari engkau belum pernah menginginkan berkat Allah, membuangkan berkat dari Allah. Oke, tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok 4. Yo, yang nyanyi datang. Yo. Siapa nama orang tua Yakub dan Esau? Ishak dan Rebeka. Apa pekerjaan yang digemari Esau? Pemburu. Kenapa Esau keseluruhannya? Hanya. Karena. Kelaparan. Apakah makanan? Berdasarkan kita Esau dan Yakub, dan apa yang mempunyai cita-cita Yakub? Dek. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Yakub yang menunjukkan berkat Allah berjuang? Oke. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Gini. Baik, kumpul dulu. Lembaran kerjanya satu kelas. Ketua kelas. Ini ketua kelompok. Oke. Berdiri dulu. Kita speaking dulu. Yang 3. Tepuk berkat. Ada berkat. Diberkati. Memberkati.
Thank